untuk Pak Kasat ya, yang nanti akan diproyeksikan insya Allah mengganti Panglima TNI yang sekarang. Sehingga tentu Bapak tetap harus paparan juga setelah jadi Panglima TNI untuk sahnya sebuah usulan tentang anggaran yang akan datang. Banyak orang mempertanyakan mengapa hanya beberapa hari jadi Kasat kemudian menjadi Panglima TNI. Bagi saya pribadi tidak ada masalah. Karena klausal dalam Undang-Undang TNI dikatakan hanya seperti ini. Calon Panglima TNI itu adalah perwira aktif, kemudian mantan atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan itu darat, laut, udara. Tidak ada di situ polisi, nggak ada ya. Darat, laut, udara saja. Dan di situ tidak ada klausal. Harus 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 tahun dan 2 tahun. Tidak ada. Jadi tidak ada ketentuan itu sehingga Bapak tidak menyalahi aturan. Maksud saya Presiden Bapak tidak menyalahi aturan. Begitu ya. Hanya saja tentu ya, saya kira suara ini suara rakyat, suara seluruh fraksi. Kalau nanti Panglima sudah beneran jadi Panglima, tentu akan mengendalikan para prajurit darat, laut, udara. Memohon dengan hormat untuk tetap mengikuti aturan perundang-undangan bahwa prajurit TNI itu harus netral dan tidak berpolitik praktis. Dua kalimat ini saya kira kita sepakati bersama. Dan kalau Bapak tetap mengikuti aturan, insya Allah Bapak akan menjadi Panglima idaman kita semua. Kira-kira itu Pak. Ini baru harapannya ya. Kemudian untuk Panglima TNI, saya pernah menjadi prajurit TNI juga Pak. Ya, kebetulan saya tentara darat. Jadi begini, kita ini hanya BKO. Yang diajukan Bapak itu adalah status BKO. Kalau BKO itu sesuai dengan permintaan, sesuai jumlah dari polisi. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghitung anggaran sebegini kalau tiba-tiba polisi yang sekarang ini kekuatannya, jumlahnya hampir sama dengan TNI, bahkan mungkin lebih, ya, itu tidak meminta bantuan, tidak meminta BKO. Artinya biaya operasional itu kan tidak dipakai. Nah, pertanyaannya, apakah dikembalikan ke negara atau memang diminta sesuai prosedur yang berlaku? Misalnya minta BKO 1.000 orang, ya 1.000 menghitung lalu mintakan ke atasan, ke Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ini perlu dijelaskan dengan rinci seperti apa. Kalau untuk biaya mengangkut APK dan sebagainya, saya kira sudah clear lah di sini. Tetapi yang BKO itu jumlahnya berapa, sampai kemudian harus meminta 700 lagi tambahan 80 miliar, kira-kira mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau dalam pemilu itu terjadi, mohon maaf kalau saya sih jangan ya, chaos. Saya mohon Bapak jelaskan bagaimana kekeosan itu Bapak turun dan aturan perundang-undangannya yang mana mau dipakai. Darurat militer lokalkah? Atau misalnya dalam keadaan bahayakah? Atau seperti apa? Ini harus Bapak ketahui ya. Sekalian nanti dipelajari oleh calon Panglima TNI yang akan datang. Begitu ya. Saya kira ini saja pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.